semuanya teman-teman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Nah teman-teman, pada video kali ini kelompok kami yakni kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Nah, adapun saya Hadian Ramadhani selaku moderator pada pemaparan materi kali ini dan selaku pemateri pertama. Nah, pemateri kedua ada Andi Yuyun Syahfira Rusli dan yang ketiga adalah Yulmi Desi. Nah, langsung saja untuk pengantar saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah dari materi kita sendiri ini, yakni tentang wawasan Nusantara. Baik, langsung saja yang pertama adalah latar belakang. Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia karena telah melahirkan konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Wawasan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang diri dan lingkungannya. Dalam eksistensinya yang sarwa Nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa Nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu adalah yang pertama adalah wadah, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah tata laku. Sebuah negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbineka tunggal ika, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya manusia. Kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh, interaksi, dan interrelasi dengan lingkungan sekitar, regional, ataupun internasional. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, disebut dengan wawasan Nusantara. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan tetap melanjutkan perjuangannya menuju dengan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Nah, selanjutnya ada pun rumusan masalah dari materi ini. Yang pertama adalah pengertian dari wawasan Nusantara. Yang kedua adalah unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang ketiga, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang keempat adalah wawasan nasional Indonesia. Yang kelima, hubungan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dan yang keenam, dinamika kewilayahan Indonesia. Yang ketujuh, sasaran implementasi wawasan Nusantara. Yang kedelapan adalah sosialisasi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah tantangan implementasi wawasan Nusantara. Adapun tujuan dari pemaparan materi di video kali ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dari wawasan Nusantara itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui unsur-unsur dasar dari wawasan Nusantara. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang keempat adalah untuk mengetahui wawasan nasional Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui hubungan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Yang keenam, untuk mengetahui dinamika kewilayahan Indonesia. Yang ketujuh adalah untuk mengetahui sasaran implementasi wawasan Nusantara.
Yang kedelapan, untuk mengetahui sosialisasi wawasan Nusantara. Dan yang kesembilan adalah untuk mengetahui tantangan implementasi dari wawasan Nusantara itu sendiri. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang pertama, yaitu wawasan Nusantara. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang menurut kerja Lemhana 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduknya serta aneka ragam budaya. Yang kedua, isi atau konten. Merupakan inspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal, yaitu realisasi inspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya mencapai cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, tata laku. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama, tata laku Betinialia, yaitu mencerminkan jiwa semangat dan materialitas yang baik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, tata laku lahirlah, yaitu tercermin dalam tindakan, kekuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berbagi wawasan nasional sebagai Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan perwujudan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional secara struktural dan fungsional mewujudkan berkaitan hierarkis, piramida, dan secara instrumental mendasari kehidupan nasional yang berdimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Christine S. Kansil, SHMH, dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, menjelaskan bahwa fungsi wawasan Nusantara itu yang pertama, membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Nah, tujuan wawasan Nusantara ini untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Nah, kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Menurut Christine S. Kansil, SHMH, dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa tujuan wawasan Nusantara adalah yang pertama, tujuan ke dalam mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Yang kedua, tujuan keluar pada lingkungan bangsa dan negara yang mengelilingi Indonesia ialah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi.
Yang keempat, wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal, sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan, geopolitik, dan dasar pemikiran wawasan nasional yang dipakai negara Indonesia. Yang pertama, paham kekuasaan Indonesia. Dalam Google, wilayah perbatasan bangsa Indonesia yang falsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Maka, wawasan nasional Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan. Yang kedua, geopolitik Indonesia. Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan archipelago, konsep yaitu laut sebagai perhubungan daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan dan sebagai negara kepulauan. Yang ketiga, dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dalam kondisi nyata. Indonesia dibentuk oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang dan kesejarahan. Yang pertama, pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Wawasan nasional merupakan pancaran dari Pancasila, oleh karena itu menghendaki terciptanya kesatuan dan persatuan dengan tidak menghilangkan ciri, sifat, dan karakter dari kebinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa atau suku bangsa, etnis, dan golongan. Yang kedua, pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan. Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda, yaitu di Semco pada tahun 1939, di mana lebar laut wilayah teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia. Dalam peraturan yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda, disebutkan juga bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Dengan keluarnya pengumuman tersebut, secara otomatis ordonansi pada tahun 1939 tidak berlaku lagi dan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan antara pulau-pulau serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut. Nah, adapun tujuan dari Deklarasi Juanda tersebut adalah yang pertama adalah perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang bulat serta utuh. Yang kedua adalah penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, peraturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah zona laut teritorial. Batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Yang kedua adalah zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Adapun batas landasan kontinen tersebut diukur dari garis dasar yang paling jauh 200 mil laut. Yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret pada tahun 1980 melalui konferensi PBB tentang hukum laut Indonesia ketiga tahun 1982. Pokok-pokok negara kepulauan berdasarkan archipelago Konkak negara Indonesia diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Berlakunya hal tersebut berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia.
Perjuangan tentang kewilayahan dilanjutkan dengan menegakkan kedaulatan dirgantara, yaitu wilayah Indonesia secara vertikal terutama dalam memanfaatkan wilayah geostasioner orbit atau GSO. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi di mana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi. Ruang udara, ruang daratan, dan ruang lautan merupakan suatu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, berdasarkan pemikiran aspek sosial budaya, budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial antara anggota-anggotanya. Berdasarkan ciri dan sifat kebudayaan, masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik, sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar. Terlebih lagi, kesadaran nasional masyarakat yang relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik. Proses sosial dalam menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam, namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis. Nah, yang kedua adalah pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan. Nah, perjuangan bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah. Penjajahan di samping menimbulkan penderitaan dan juga menumbuhkan semangat untuk merdeka yang merupakan awal dari semangat kebangsaan yang diwadahi oleh Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Wawasan nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menginginkan tidak terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil dari kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain. Materi selanjutnya yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Nah, selanjutnya implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dapat dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batinia dan lahiriah yang menguasai, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.
Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan adalah penumpuhan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Berikutnya, sosialisasi wawasan Nusantara. Menurut sifat atau cara penyampaiannya dibedakan menjadi langsung seperti ceramah, diskusi, dan tatap muka, dan secara tidak langsung seperti penyampaian lewat media massa. Kemudian, menurut metode penyampaiannya dibedakan menjadi ketauladanan, edukasi, komunikasi, dan integrasi. Materi wawasan Nusantara disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkungan supaya bisa dimengerti dan dipahami. Berikutnya, tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan berpartisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning, sedangkan untuk negara berkembang dengan top-down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Yang kedua, dunia tanpa batas. Yang pertama, perkembangan iptek mempengaruhi pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Yang kedua, Kenichi Omahe dalam buku Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Menurut Sloan dan Sureker, dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Yang kedua, menurut Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan atau balance antara paham individu dan paham sosialis. Yang keempat, kesadaran warga negara. Yang pertama, pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban. Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, kesadaran bela negara. Dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transparan, dan memelihara persatuan. Yang ketiga, pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan. Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah. Penjajahan di samping menimbulkan penderitaan dan juga menumbuhkan semangat untuk merdeka dan merupakan awal semangat kebangsaan yang diwadahi Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Wawasan nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menginginkan tidak terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa yang lain. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.
Sebagai kesimpulan dalam pemaparan materi kita pada video kali ini, dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan secara umum wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertiannya, yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Tujuan dari wawasan Nusantara tersebut yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang telah mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Nah, kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan dari materi wawasan Nusantara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan-kekurangan itu sendiri datangnya dari diri kita masing-masing. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.